Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilantari. Di sini saya sedang bersama rekan perawat untuk melengkapi tugas wawancara. Boleh tahu Kak, saya sedang berbicara dengan siapa? Tolong perkenalkan nama Kakak. Nama saya Nara. Baiklah Kak, di sini saya akan mewawancarai Kakak tentang pengalaman Kakak sebagai perawat dalam mempersiapkan klien untuk pemeriksaan penunjang. Mohon kesediaannya ya Kak. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan, bagaimana pengalaman Kakak selama berdinas ataupun bekerja di rumah sakit untuk mempersiapkan klien dalam pemeriksaan penunjang? Contohnya cek urin, cek darah, ronsen, EKG, BTA, ataupun USG, ataupun bisa mungkin ada pemeriksaan penunjang lain yang pernah Kakak lakukan. Bisa ceritakan pengalaman Kakak? Oke. Pengalaman saya selama berdinas di rumah sakit, khususnya di bagian IGD. Setelah pasien itu datang ke IGD, nanti para perawat akan menyambut pasien dan mengarahkan pasien ataupun keluarga pasien ke tempat tidur atau tempat pemeriksaan. Nah, selanjutnya nanti kami akan melakukan pengecekan tekanan darah ataupun tanda-tanda vital. Terus setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, nanti kami akan melakukan pemeriksaan fisik pasien. Selanjutnya, setelah didapatkan hasil tersebut, nanti kami akan memberikan hasil kepada dokter. Selanjutnya, dokter yang akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Setelah diagnosa dari dokter, ternyata pasien tersebut membutuhkan pemeriksaan darah ataupun urin. Nah, nanti kami akan menjelaskan pada pasien ataupun keluarga pasien tentang tujuan untuk sampel tersebut. Setelah pasien mengerti, baru kami meminta persetujuan dari pasien ataupun keluarga pasien. Nah, setelah itu kami akan mengambil sampel darah. Bisa perawat yang mengambil atau bisa juga dari pihak laboratorium langsung. Kalau misalnya dari pihak laboratorium langsung yang mengambil darah, berarti tugas perawat ini adalah untuk mengantar surat pengantar pada labor. Nah, nanti dari pihak labor lah yang akan langsung mengambil darah ataupun urin pasien. Oke, setelah sampel darah ataupun urin diantar ke pihak laboratorium, nah disitulah di laboratorium itulah tempat pengecekan darah ataupun urin. Nah, nanti hasil dari pengecekan darah ataupun urin itu kita jemput ke pihak laboratorium. Nah, dari hasil itulah nanti akan dibaca oleh dokter dan dokter akan mengetahui apa yang penyakit diderita oleh pasien. Nah, disitulah dokter bisa mendiagnosa untuk langkah tindakan selanjutnya. Berarti untuk pemeriksaan penunjang ini kita perlu kolaborasi ya Kak? Perlu, khususnya kalau untuk darah ini kita perlu kolaborasi di bagian laboratorium, sama kayak urin juga. Kalau misalnya BTA, ronsen, EKG ataupun USG itu kita kerjasamanya atau collabnya itu dengan siapa ya Kak? Kalau misalnya EKG itu bisa kita sendiri melakukannya. Misalnya kan ternyata pasien yang kita tangani ini dicurigai punya kelainan jantung. Nah, berarti kita harus melakukan pemeriksaan penunjang seperti EKG untuk mengecek irama jantungnya kan. Nah, nanti pemeriksaan EKG ini bisa kita lakukan langsung di tempat tidur pasien, misalnya di tempat tidur di IGD-nya. Nanti kita mengecek, nah langsung keluar hasilnya di situ. Nah, dari hasil EKG tersebut nanti akan dibaca oleh dokter. Nah, dari situlah kita mengetahui irama jantung apakah emang ada kelainan atau tidak. Nah, dari situ kita dapat mengetahui. Berarti untuk pemeriksaan penunjang ini sangat diperlukan kolaborasi ya Kak? Iya, kita kolaborasi dengan dokter karena kan kita sebagai perawat tidak boleh menentukan diagnosa. Terus otomatis kita harus kolaborasi dulu dengan dokter. Sedangkan untuk ronsen ini kita akan kolaborasi di bagian radiologi. Nah, nanti kita kurang lebih sama kayak pemeriksaan darah tadi. Kita tetap menjelaskan tujuan. Setelah pasien ataupun keluarga pasien mengerti, baru kita meminta persetujuan. Nah, baru kita membawa pasien ke bagian radiologi karena pasien tersebut akan di ronsen kan. Jadi tidak bisa di IGD ataupun di ruang rawatnya. Jadi kita harus
membawa pasien langsung ke radiologi. Berbeda dengan darah tadi, kan kita hanya mengambil sampelnya, jadi cuma sampelnya aja yang kita bawa ke bagian labor. Sedangkan ronsen ini kita membawa pasiennya langsung ke bagian ronsen. Kalau untuk BTA itu nanti kita mengambil sampel dahaknya. Nanti kita tetap juga kolaborasi dengan bagian pihak laboratorium. Sama, kurang lebih sama juga kayak pemeriksaan darah tadi, kita tetap melakukan menjelaskan tujuan, selanjutnya meminta persetujuan pada pasien ataupun keluarga. Setelah pasien tersebut setuju, nah baru kita mengambil sampel dahaknya. Sedangkan untuk pemeriksaan USG ini kita tidak boleh melakukannya sendiri, kita harus melakukan kolaborasi dengan dokter kandungan atau SPOG. Nah nanti dokter itulah yang akan melakukan USG langsung pada pasien. Tapi tetap juga kita harus meminta persetujuan pasien dan menjelaskan tujuan gunanya melakukan USG ini. Baru kita melaporkan kepada dokter SPOG. Nah langkah selanjutnya akan dikerjakan oleh dokter SPOG. Nah, berarti kolaborasi sangat diperlukan ya Kak dalam pemeriksaan penunjang, terutama untuk dokter yang menegakkan diagnosanya. Nah, itulah pengalaman Kak Nara dalam melakukan persiapan klien dalam pemeriksaan penunjang. Berikutnya Kak, ada pertanyaan terakhir nih. Selama Kakak bekerja, apa pernah pasien itu menolak untuk melakukan pemeriksaan penunjang? Pernah, sesekali juga pernah ditolak. Apalagi berhubungan dengan mengambil darah, urin, ataupun dahak. Sebagai perawat, bagaimana Kakak menyikapi hal itu? Menyikapinya dengan melakukan edukasi, menjelaskan tujuannya itu apa, terus gunanya untuk apa, terus menjelaskan kalau misalnya tidak dilakukan pengambilan darah, misalnya kan nanti efeknya seperti apa. Misalnya kan kalau dia tidak mau mengambil darahnya, berefek pada diagnosanya yang tidak akurat. Nanti barulah pasien ataupun keluarga pasien mengizinkan untuk mengambil darah. Berarti kita harus menjelaskan lebih dalam lagi ya Kak, dari pasien yang tidak tahu, yang tidak bersedia menjadi bersedia. Baiklah Kak, sekian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih sudah berbagi pengalaman Kakak bersama kami. Semoga pengalaman Kakak ini dapat bermanfaat bagi penonton, terutama bagi saya sendiri. Atas waktu yang Kakak luangkan, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ya Kak. Baiklah, dari wawancara yang sudah kita lakukan dengan perawat Kak Nara, dapat kita simpulkan bahwa persiapan klien dalam pemeriksaan penunjang dapat dimulai dari adanya hasil diagnosa dokter. Lalu, menjelaskan prosedur tindakan pemeriksaan kepada pasien agar pasien paham. Tujuan dari pemeriksaan penunjang itu adalah untuk menentukan kesehatan pasien dan tindakan berikutnya. Setelah itu, meminta persetujuan pasien ataupun keluarga dan kemudian memberikan surat pengantar kepada pihak pasien untuk diserahkan ke bagian yang bersangkutan, baik pihak labor, pihak radiologi maupun pihak lain yang bekerja sama dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang sangat diperlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Jika terjadi penolakan untuk pemeriksaan penunjang, maka perawat perlu memberikan edukasi dan penjelasan yang lebih jelas agar pasien tahu tentang pentingnya pemeriksaan penunjang bagi proses pengobatannya. Sekianlah video wawancara yang saya buat untuk melengkapi tugas keterampilan dasar keperawatan. Thank you for watching.